Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 105401112223 dari program studi PGSD kelas 3E. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sekolah adiwiyata. Simak videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama, manajemen sekolah adiwiyata. Manajemen sekolah adiwiyata merupakan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pada evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menciptakan peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan. Berdasarkan karakteristiknya, manajemen sekolah adiwiyata merupakan salah satu wujud pengembangan manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat dengan MBS. Dengan manajemen sekolah adiwiyata, sekolah dapat menyusun kebijakan dan mengembangkan kurikulum yang cocok dengan potensi sekolah dan juga kebutuhan murid melalui pengelolaan pendidikan berbudaya lingkungan. Nah, materi yang kedua yaitu manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adiwiyata mengacu pada model pengelolaan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran lingkungan. Dalam konteks ini, semua pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, dan orang tua pun terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program lingkungan. Mengapa sih orang tua terlibat dalam hal ini? Karena pelibatan orang tua berperan penting dalam mendukung kegiatan adiwiyata melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja seperti pemilah sampah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, manajemen operasional sekolah adiwiyata. Hal ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program yang berfokus pada pendidikan lingkungan. Nah, yang pertama ada perencanaan, yang dimana sekolah membentuk tim adiwiyata untuk menyusun rencana aksi lingkungan yang mencakup kajian lingkungan dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, pengorganisasian. Tugas dibagi dalam tim dengan sistem komunikasi yang jelas untuk memastikan semua anggota memahami peran mereka. Dan yang terakhir ada pelaksanaan. Kegiatan meliputi kebijakan, berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, dan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan lingkungan. Yang keempat, peraturan kebijakan. Untuk dapat diakui sebagai sekolah adiwiyata, sebuah sekolah harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. Yang pertama, kebijakan berwawasan lingkungan, yang dimana sekolah harus memiliki visi, misi, dan kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, kurikulum berbasis lingkungan. Sekolah harus mengintegrasikan materi lingkungan ke dalam kurikulum pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan partisipatif. Sekolah harus melaksanakan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif warga sekolah dalam kegiatan lingkungan. Dan yang terakhir, sarana pendukung ramah lingkungan, yang dimana sekolah harus memiliki fasilitas yang mendukung dan kegiatan pendidikan lingkungan hidup. Selanjutnya, program kerja. Program adiwiyata adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga sekolah tentang pelestarian lingkungan hidup. Program ini dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam program adiwiyata kali ini. Yang pertama ada pemilihan sampah, pembuatan kompos, pembudidayaan tanaman obat, penerapan kawasan bebas rokok, dan mengubah karya daur ulang menjadi sebuah karya seni. Sumber daya manusia. Yang pertama ada kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Dalam program adiwiyata, warga sekolah diharapkan untuk berperan serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sekolah. Peran serta tersebut dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, mencetuskan ide utama; yang kedua, membuat kebijakan yang pro lingkungan; yang ketiga, mengikuti kegiatan eskul di bidang lingkungan hidup; yang keempat, mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar; dan yang kelima, membangun kegiatan kemitraan atau memperkasih pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Program adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik di sekolah agar menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Dengan demikian, warga sekolah dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sarana dan prasarana sekolah adiwiyata. Kategori sarana dan prasarana. Yang pertama, sarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup seperti air bersih.
penyediaan sumber air bersih yang memadai untuk kebutuhan sekolah. Yang kedua, tempat sampah terpisah, penyediaan tempat sampah yang terpisah untuk sampah organik dan non-organik, serta fasilitas composting. Yang ketiga, ruang terbuka hijau, area hijau yang berfungsi sebagai ruang terbuka untuk kegiatan belajar dan rekreasi. Yang keempat, pengolahan air limbah, sistem pengolahan limbah yang baik untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, sarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup. Yang pertama, greenhouse, fasilitas untuk menanam berbagai jenis tanaman sebagai bagian dari pembelajaran tentang pertanian dan lingkungan. Yang ketiga, kantin sehat. Kantin harus menyediakan makanan sehat, bebas dari zat pengawet, serta menggunakan kemasan ramah lingkungan. Selain itu, kantin harus memiliki tempat pencucian piring dengan air mengalir. Unit kegiatan murid. Yang pertama, ada ekstrakurikuler lingkungan seperti penanaman pohon, yang dimana siswa terlibat langsung dalam penanaman pohon di area sekolah maupun di lingkungan sekitar. Yang kedua, pengelolaan sampah. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pemisahan, dan pengolahan sampah termasuk pembuatan kompos dari limbah organik. Selanjutnya ada kegiatan berkebun, yang dimana siswa belajar menanam dan merawat tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman sayur. Yang kedua, program Jumat Bersih, yang dimana setiap Jumat siswa dan guru melakukan aksi bersih-bersih lingkungan sekolah. Kegiatan ini meliputi pembersihan selokan, pemeliharaan kebun bunga, dan pengelolaan limbah. Dan yang terakhir ada kampanye kesadaran lingkungan. Kegiatan kampanye dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ini bisa berupa poster, presentasi, maupun kegiatan sosialisasi lainnya. Anggaran Sekolah Adiwiyata. Anggaran Sekolah Adiwiyata diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Anggaran ini mencakup pengadaan sarana prasarana, pelaksanaan kegiatan, dan upaya berkelanjutan program. Nah, adapun pengadaan sarana dan prasarana, yang pertama tempat sampah terpilah, komposter dan alat pengolahan sampah, dan taman atau kebun sekolah. Dan yang kedua, kegiatan edukasi dan kampanye lingkungan seperti pelatihan dan workshop. Yang ketiga, program pengolahan lingkungan seperti pengelolaan bank sampah. Dan yang terakhir, mitra kerja. Beberapa mitra kerja Sekolah Adiwiyata antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah, Komite Sekolah, pelaku pelayanan masyarakat seperti dokter, perawat, dan pekerja sosial. Yang terakhir ada tokoh masyarakat baik formal maupun non-formal. Sekolah Adiwiyata juga dapat berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk mendukung program Adiwiyata. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok kerja pemilah sampah. Pokja ini bertugas untuk memastikan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah dan rumah siswa berjalan dengan baik. Baik, itulah tadi presentasi materi mengenai manajemen Sekolah Adiwiyata. Terima kasih and thank you for watching.